Himakom Bagaskara bergerak dengan aksi, berkarya dengan rasa. Balik lagi bersama saya Aditya Pratama dalam podcast Bagaskara. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik nih. Di sebelah saya itu ada yang beralmet merah, itu dari PK IMM Visip Uhamka yang sekarang tuh menjabat sebagai Kepala Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik, ya. Betul. Yang bersama saya itu ada Abang Bambang. Dan di sebelah sana juga ada kawan kita dan abang kita yang beralmet hijau, itu yang sekarang tuh menjabat sebagai Kepala Bidang 2 di BEM Visip Uhamka, ya. Betul. Yang sekarang Kepala Bidang 2 Humas Diplomasi Humas Sosial Politik dan Humas. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini tuh kita akan membahas seputar kebijakan Permendikbud, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang peraturan yang ia putuskan sampai saat ini. Dan sangat menarik ya kalau kita singgung tentang Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Mungkin abang-abang sekalian sudah lebih dulu tahu ya tentang Permendikbud ini. Mungkin bisa tanggapan dulu dari masing-masing. Silakan, dari siapa itu? Mas, silakan Mas. Oke. Izin ya. Untuk menanggapi kasus ini kan, yang pertama kita harus bedah dulu. Apa sih isi dari Perkemendikbud itu yang nomor 2 tahun 2024. Di sini kan dijelaskan bahwasannya Kemendikbud mengatur tentang standar satuan biaya operasional pendidikan dan mengatur dan menetapkan pedoman bagi perguruan tinggi nasional, menentukan uang kuliah tunggal untuk sasaran program sarjana dan diploma. Nah, kalau untuk ini kan berarti segala peraturan dan segala pedoman itu ditentukannya memang dari Kemendikbud. Dan sedikit beberapa bedahan dari Perkemendikbud ini banyak menuai kontroversi sih menurut saya ya. Karena memang dibilang memberatkan mahasiswa, memang memberatkan. Sangat memberatkan. Apalagi kan sekarang juga headline dan hashtag di Twitter ini kan banyak bahwasannya bertebaran isu orang miskin dilarang sarjana. Ini kan kejam banget ya. Kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya itu sangat merugikan mahasiswa baru, apalagi yang mau mulai kuliah ya, karena semangat mahasiswa baru itu tidak dapat dipungkiri kalau misal kayak berapi-api gitu. Jadi kalau misal kenaikan UKT untuk mahasiswa baru itu sangat tinggi, jadi menurunkan semangat mahasiswa baru untuk untuk memulai jenjang berikutnya gitu. Seperti itu. Bahkan ada headline berita juga yang mengatakan kalau misalkan pendidikan itu bukan kebutuhan premier tapi kebutuhan tersier. Nah, gimana nih tanggapan abang-abang? Ya, menurut saya sih tetap jadi kebutuhan primer ya, karena dari awal pun kita tetap digembleng sama orang tua kita untuk tetap bersekolah lah, istilahnya sampai sarjana, karena sampai kapanpun ijazah pun dipakai gitu, sampai untuk masuk kerja ijazah tetap dipakai. Ya mau gimana pun ya, ada orang juga yang udah istilahnya udah berumur lah tapi tetap ngejar sarjana, ya makanya pendidikan itu tetap penting gitu kalau menurut saya pribadi. Seperti itu. Mungkin dari Mas Bambang? Menurut pandangan saya juga pendidikan ini jadi kebutuhan yang memang kebutuhan primer, karena dalam segi aspek manapun pendidikan ini penting. Bahkan di dalam agama pun kita dijelaskan untuk belajar. Sabdanya Rasul kan ya terus belajar lah. Dan firman Allah juga berfirman di surat Al-Alaq ya. Iya. Itu ya kita dituntut untuk belajar. Bahkan sampai ke liang lahat pun kita harus belajar gitu loh. Jadi memang kalau dengan dibenturkan dengan biaya UKT yang mahal, lalu dari segi teknisnya juga ribet, apalagi dengan ditambah beasiswa yang minim ya, ini amat sangat memberatkan untuk mahasiswa baru gitu. Bahkan mahasiswa lama pun yang seperti saya juga ikut merasakan mungkin ya. Itu sih Mas. Wah, sangat menarik nih, Mas Bambang ini udah mengeluarkan dalil-dalil seputar pendidikan ya, bahwasannya pendidikan itu sangat didorong oleh Rasul juga ya. Betul.
Oke, banyak juga kan ya Mas, ketika Permendikbud ini disahkan tentang kenaikan UKT ini banyak juga polemik-polemik yang terjadi nih di berbagai daerah di seluruh Indonesia bahkan di berbagai PTN, aksi demonstrasi di mana-mana dan ya lain sebagainya dan ini memicu demokrasi kita nih sebagai mahasiswa nih. Walaupun ya kita bukan PTN karena orientasi lembaga kemahasiswaan sekarang itu kan kebermanfaatan untuk mahasiswa, bener ya Bang? Betul. Kita juga harus merespon nih hal-hal demikian. Lalu langkah apa sih Bang yang harus kita tanggapi mengenai hal-hal semacam ini walaupun kita bukan di bawah perguruan tinggi negeri? Mungkin tuh Bang bisa direspon. Ya kalau menurut saya pribadi ya tetap dikawal sih kebijakannya gitu. Karena sampai kapanpun walaupun kita statusnya perguruan tinggi swasta, walaupun itu tidak langsung merugikan kita, tapi tetap harus dikawal sampai kapanpun gitu kebijakannya. Kayak gitu. Walaupun ada aksi demonstrasi, ya kita harus tetap turun gitu mempersamai mahasiswa PTN yang lainnya kayak gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Bang? Saya juga lumayan sepakat ya sama Mas Atar juga, memang kita harus tetap mengawal isu ini sampai dengan tuntas. Apalagi bedahan atau kajian lebih tentang Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini memang sekiranya banyak merugikan untuk mahasiswa baru gitu. Ya kita juga sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, agent of change juga kita harus tetap mengawal apapun yang terjadi, bahkan sampai darah penghabisan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Wah, menarik sekali nih, kita sepakat ya semuanya bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan premier dan kita harus kawal terus ya kan, karena dari Menteri Pak Nadiem pun sendiri mengatakan per 2 hari ini ya, lusa kemarin mengatakan bahwa tahun ini kita akan revisi, tidak tahu tahun-tahun berikutnya nih. Betul. Makanya kita harus kawal ya kan tentang keputusan-keputusan yang sifatnya merugikan kita lah sebagai penerus-penerus bangsa. Katanya kan kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, sorry. Betul. Tapi kenapa pendidikan itu dikomersialisasi? Sepakat nggak? Ya, Sepakat. Mungkin kita bisa respon ini ya, karena kita perguruan tinggi swasta, mungkin kita akan bahas seputar apa sih yang kita dapati di perguruan tinggi ini. Karena kan kalau misalkan dilihat ini sangat berpengaruh pada perguruan tinggi negeri. Coba sih kita ingin kulik juga nih, perguruan tinggi swasta apa sih yang menyinggung kita sebagai mahasiswa di swasta ini? Gimana? Kata dulu. Kenapa kita harus benar-benar peduli ke peraturan ini walaupun ini memang ranahnya untuk PTN ya? Betul. Bukan untuk PTS gitu. Seperti kita yang di perguruan tinggi swasta. Karena memang kalau menurut saya sebenarnya perguruan tinggi ini bukan sebagai barrier atau tembok. Gak peduli dia mau perguruan tinggi swasta, mau perguruan tinggi negeri, kita tetap marwahnya tetap mahasiswa. Jiwa kita jiwa mahasiswa. Kita kuliah, kita belajar, lalu kita juga harus tetap menjadi jadi kontrol sosial. Jika memang ada tidak kebenaran ya kita harus benarkan. Kita harus tetap lantang. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Sekarang kan teman-teman PTN ini lagi digencet, lagi di press ini sama pemerintah nih tentang Permendikbud ini. Iya. Ya kita juga walaupun sebagai swasta kita harus tetap lantang. Ya pun mungkin nanti sebaliknya gitu ya. Nanti mungkin tiba-tiba ada peraturan Kemendikbud yang baru tentang yang mengatur tentang perguruan tinggi swasta ya. Ya mungkin teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi negeri pun ikut lantang juga. Gitu loh. Cukup mewakili ini pandangan dari kita semua nih sebagai lembaga mahasiswa. Mungkin ada tanggapan lain dari Kalau menurut saya pribadi sih ya, kan walaupun kita statusnya sebagai perguruan tinggi swasta, tapi kan ada penerus kita nih yang harus kita peduliin. Makanya setuju banget apa kata Mas Bambang satu ini. Ya kita harus tetap pengawal gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena kita udah bukan siswa lagi, tapi sebagai mahasiswa gitu. Kita harus tetap pengawal buat keberlanjutan selanjutnya nih buat adik-adik kita, terutama kalau misal punya adik ya sendiri. Gimana cara biar kuotanya itu nggak mahal sebagai mahasiswa baru itu. sangat menarik sekali.
Mungkin ada juga gimana sih cara atau langkah-langkah kita nih sebagai mahasiswa untuk menegakkan bahwasannya tidak akan kembali ada lagi komersialisasi dalam dunia pendidikan ya. Kira-kira gimana nih langkah-langkah kita gitu supaya tidak ada lagi nih komersialisasi di ranah pendidikan. Masalah lu mungkin Kalau apa ya, dampak ya, apa gimana nih? Mungkin tahapan atau step-step supaya pemerintah pemangku kebijakan ini juga tahu bahwasannya kebutuhan ini kan tadi sudah kita singgung ya, kebutuhan Premier ini yang paling kita butuhkan gitu untuk menuju Indonesia emas dan sebagainya. Maka dari itu langkah kita sebagai penerus-penerus bangsa ini harus seperti apa nih kalau supaya pendidikan ini jangan diduiti lah, jangan dikomersialisasi gitu. Jangan dikapitalisasi. Jangan dikapitalisasi itu juga. Yang pertama ya, kita juga sebagai mahasiswa juga memang kita harus mengambil peran penting ya sebagai social control dan sebagai agent of change. Kita harus tetap memantau yang dibilang tadi sama Mas Atar di awal. Kita harus tetap memantau, mengkawal apapun yang terjadi. Jangan sampai kita tuh mahasiswa tuh yang benar-benar apatis gitu. Kita nggak peduli, jangan jadi mahasiswa yang nggak peduli tiba-tiba, gue nggak peduli dah mau peraturannya kayak gimana dan apa. Yang penting gue kuliah, lulus dan kerja. Ini kan pemikiran yang harus memang harus diubah mindsetnya, betul Mas. Ini memang harus diubah. Jadi segala apapun bentuk produk-produk undang-undang dari pemerintah kita harus tetap kawal. Kalau memang tidak ada mungkin ada yang ketidakadilan dan tidak ada kepentingan untuk rakyatnya, memang kita harus, yang pertama kita harus kaji dulu, kita harus udah, dan kalau memang tidak ada hasilnya ya udah kita harus turun ke jalan Mas. Betul, seperti itu. Kita tetap harus mengawal lah buat tadi yang berkelanjutan sama apa yang saya omongin tadi, ya buat penerus kita juga lah, buat adik-adik kita. Apalagi secara langsung saya juga punya adik kan yang bercita-cita untuk masuk PTN negeri juga kan, makanya ya kalau bisa sih tetap harus dikawal lah kebijakannya ke depan seperti itu, walaupun kita perguruan tinggi swasta. Oke, sepakat ya kita semua untuk mengkawal ya kebijakan-kebijakan publik yang ada, isu-isu nasional yang ada ya. Betul. Mungkin ini kan kita udah tahu ya kalau misalkan Permendikbud ini menimbulkan kontroversi. Tadi sudah kita singgung dampak-dampaknya. Jikalau nih kalau misalkan Permendikbud ini muncul kembali ataupun ada yang baru, hal yang baru, tetapi ya intinya sama lah Mas ya, tentang komersialisasi lah pada dunia pendidikan, kira-kira dampaknya akan lebih parah atau gimana nih Mas kira-kira? Kalau menurut saya dampaknya akan ya jauh lebih parah. Kita kan nggak tahu ya generasi ke depan kita pergerakannya tuh seperti apa gitu. Ya menurut saya sih akan terus berdampak kalau misal uang kuliah itu bakal dikomersial terus kayak gitu. Karena ya namanya uang kan, ekonomi orang kan juga per keluarga beda-beda. Iya, nggak bisa disamaratakan juga. Jadi ya sebenarnya tergantung nanti selanjutnya apakah pergerakannya masih terus sama, apakah enggak. Ya mudah-mudahan sih bakal terus masih sama seperti sekarang gitu. Mahasiswanya greget-greget lah istilahnya gitu. Seperti itu. Mungkin dari Mas Omong ada tanggapan? Ya kalau memang suatu saat nanti ya semoga aja enggak ya. Ya semoga ya. Peraturan ini timbul lagi, dampaknya mungkin menurut saya akan terjadi tidak seimbangan sih. Tidak seimbang. Iya, soalnya kan ya visi misi dari pemerintah sekarang kan dia udah bilang bahwasannya 2045 akan menjadi golden eranya Indonesia lah. Betul. Ya gimana kita mau menuju golden era kalau seandainya pendidikan pun dipermasalahkan gitu loh. Oke. Dipersulit lah ibaratnya. Yang benar ya gimana jadinya untuk generasi kita selanjutnya ya, untuk adik-adik kita gimana, untuk pride-nya kayak gimana, terus gimana pusingnya orang tua juga kan, apalagi ditambah dengan pekerjaan yang minim gitu Mas, ya akan sulit sekali gitu, akan kacau sekali gitu. Apalagi salah satu dampaknya kalau misal orang tua tidak membiayai anaknya gitu, maksudnya kayak anaknya sudah broken home gitu, sudah tidak biayain kuliah gitu, makanya anaknya kayak harus nyari langkah sendiri untuk kerja. Ya amit-amitnya ya jelek-jeleknya pasti
terlibat pinjol gitu untuk biaya kuliah gitu. Ya juga nih. Itu salah satu resikonya. Kalau misal ya anaknya tidak dibiayai secara langsung sama orang tuanya gitu. Iya, menarik ya. Apa-apa semua, mas-mas semua menarik sekali. Untuk peranan mahasiswa nih, tadi kan kita udah singgung ya seperti apa. Selain mengawal isu-isu yang ada nih, kita kan orientasi kita jelas ya untuk mahasiswa kembali. Otomatis kita nih selangkah lebih awal untuk mengetahui info-info, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan publik. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memastikan bahwa demokrasi ini masih ada, bahwa memastikan bahwa kita harus tegakkan alarm demokrasi kepada teman-teman kita, ya kita menyadarkan lah bahwa kan kita ini sama-sama mahasiswa loh. Betul. Walaupun kita swasta. Betul. Gitu loh. Bukan Anda mahasiswa negeri, saya mahasiswa swasta, enggak. Semua itu mahasiswa. Kalau misalkan satu ada yang dirugikan, kita turun semua karena kita bagian dari mahasiswa. Itu gimana sih cara-cara untuk menggait lah ya, untuk menyadarkan mahasiswa-mahasiswa yang apatis ya kita bilang ya, bisa ya? Betul. Bisa. Ya, salah satu langkahnya mungkin bisa di setiap kampus, di setiap lembaga itu bisa adain seminar-seminar lah. Di setiap lembaga adain seminar tentang apa itu pentingnya pendidikan segala macam. Mulai dari situ dulu. Nanti ada tindak lanjutnya secara tidak langsung secara tidak langsung tindak lanjutnya ya ke kelas-kelas gitu. Misal kayak dari anak-anak lembaganya turun permasalahannya apa, ada permasalahan apa secara langsung gitu, secara tidak langsung juga. Terus bisa juga ya harus jadi contoh lah buat adik-adik nanti gitu. Makanya kenapa anak lembaga itu dan terutama anak IMM dan lembaga itu harus tetap menjadi wadah untuk mahasiswa ke depannya gitu. Biar gimana caranya UHAMKA itu tetap terlihat konsisten lah di mata perguruan tinggi yang lain. Seperti itu. Itu yang disampaikan dari Kepala Bidang 2 BEM Visip UHAMKA. Ini coba kita dengar nih satu lagi respon dari PKIMM Visip UHAMKA Kepala Bidang Hikmah. Coba Bang. Oke. Kalau dari saya juga sebenarnya sepakat juga dengan apa yang Mas Atar bilang tadi. Kita sebagai mahasiswa memang harus ada ruang-ruang untuk diskusi lebih lanjut. Harus ada ruang-ruang lagi untuk tetap jadi kontrol sosial dan agen perubahan, entah itu di ranah pendidikan ataupun di ranah yang lainnya. Tapi memang pendidikan ini kan hal yang benar-benar sentral kan, di mana pendidikan ini menjadi akar dari sebuah negara gitu. Jadi saya sepakat juga dengan Mas Atar yang dibilang ya kampus ini harusnya jadi ruang untuk kita tuh untuk mengeksplor apapun, entah kebijakan kampus maupun kebijakan dari pemerintah. Kalau tanpa kita ya itu mau jadi apa gitu loh. Oke. Gitu. Dan satu lagi kita juga harus benar-benar memperkuat lagi Mas ya tentang kesatuan kita sebagai mahasiswa. Kita hilangkan lah sentimen-sentimen negatif, misalkan sentimen-sentimen yang lain lah ya, entah antar personal dan lain-lain ya, itu kita harus hilangkan dulu kalau memang isu ini udah merebak gitu. Mungkin saja sih dari saya. Wow, tepuk tangan dulu dong kita semua. Sangat menarik ya tentang kebijakan ini. Kan Permendikbud ini kan sudah dibatalkan ya Mas ya. Betul. Karena itu pun arahan langsung dari Presiden Joko Widodo ya. Betul. Karena mereka mengadai pertemuan dan juga kata Pak Nadiem sekali lagi nih ya. Pak Nadiem bilang bahwa beliau mendengarkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, dari rektor itu mengeluh soal kenaikan UKT ini. Maka dari itu ia menolak ya kan membatalkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Nah, kita harus menanggapi seperti apa atas pembatalan Permendikbud 2 ini? Kira-kira boleh? Oke. Untuk kalau dari saya sih untuk menanggapi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang sudah dibatalkan ya, kita juga harus sedikit lah berterima kasih ke pemerintah karena memang perundang-undangan yang
apa ya, yang merugikan lah buat mahasiswa telah dihapuskan gitu loh. Oke. Dibatalkan gitu. Yang pertama kita harus terima kasih dulu, dan yang kedua memang kita juga harus tetap pantau juga nih pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang lain atau undang-undang yang lain untuk ya kesejahteraan bersama lah. Entah itu di kalangan mahasiswa, bahkan siswa pun kita harus tetap kawal gitu. Oke, berarti kita tuh harus memposisikan diri ya, di mana ketika ada kebijakan publik yang merugikan, kita harus menjadi mitra kritis. Betul. Di mana itu memang menguntungkan bagi kita selaku mahasiswa ataupun rakyat Indonesia, kita harus menjadi mitra kerja. Betul, Ya. sepakat. Mungkin ada respon? Ya, saya sepakat, harus ya berterima kasih juga karena sudah merugikan mahasiswa juga. Tapi kita harus tetap kawal karena ini sifatnya sementara gitu. Sementara kan tahun depan katanya hanya diberhentikan untuk tahun ini. Kita harus tetap kawal isu ini supaya entah itu menteri baru apa enggak, tahun depan kita harus tetap kawal biar kebijakan ini tidak disahkan lagi kayak gitu. Oh iya benar. Apalagi tahun depan itu Ini udah sifatnya masuk sementara kabinet baru ya. soalnya. Kabinet baru, Kabinet benar baru, banget, kabinet iya. baru. Harus tetap kita kawal ya bareng-bareng. Tetap. Mungkin di akhir tuh kita boleh dong saya meminta pesan ya, mungkin untuk Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, untuk menterinya langsung juga nggak apa-apa nih Mas, ya kan? Oh, bagaimana pesan dari Mas-Mas ini juga untuk mahasiswa juga boleh. Sebagai mahasiswa atau sebagai lembaga mahasiswa kita harus apa, pesannya boleh disampaikan. Mungkin dari siapa dulu? Mas Atar? Dari Mas Atar dulu boleh. Ya, pesan saya semoga harapan saya ke depannya tidak terjadi lagi kebijakan kenaikan UKT ini. Biar semua mahasiswa tuh merasakan ya rata lah, biar tidak merasakan kerugian apa yang jalani kampus juga. Terus pesan buat mahasiswa di luar sana, jangan terus berhenti untuk bergerak dan berdampak kayak gitu. Seperti itu. Coba dari Mas Bambang nih. Oke. Temennya pesan. Pesan untuk Kemendikbud, janganlah buat peraturan-peraturan yang menyulitkan kita untuk belajar. Karena kan di sini juga kita belajar ujung-ujungnya untuk negara. Kita juga akan untuk apa ya? Kita ini loh yang nanti di 2045 yang akan mengisi kursi-kursi kepemimpinan di sana. Tolonglah jangan diperibet gitu loh. Sama satu lagi untuk Mas Nadim ya. Mas Nadim apa Kak? Mas aja. Oh, Kak, boleh Kak. Untuk Kak Nadim, tolonglah Kak, beasiswa kita Kak. Kita yang di swasta juga perlu Kak, gitu loh. Soalnya kan kemarin kan ada juga tuh yang dapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar tapi salah sasaran gitu. Salah sasaran. Iya, ini kan juga harus kita tetap harus tetap kita evaluasi kan. Oke. Dia penerima beasiswa Indonesia Pintar tapi ya gayanya ya kita lihat di Twitter dan Instagram gitu loh. Mewah banget, sedangkan kita yang di swasta ngapa-ngapa nih Mas? Iya. Kita ngapa-ngapa di banget sini. ya. Iya gitu. Dan pesan untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat dan tetap kawal. Benar yang dibilang Mas Atar, kita harus tetap bergerak dan berdampak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada narasumber-narasumber yang wah mantap banget nih teman-teman semua ya. Dari BEM Visi Puamka dan juga PKI BEM Visi Puamka telah kita kulik bareng-bareng tentang kebijakan publik dan isu nasional yang sedang hangat kali ini. Oke, kesimpulannya dari podcast kali ini tuh kita harus tetap kawal Permendikbud 2 tahun 2024. Kita harus tetap jaga agar dunia pendidikan itu tidak dikomersialisasi oleh pemerintah. Kita juga harus hidupkan alarm demokrasi. Oleh karena itu kita, lembaga mahasiswa yang menjadi garda terdepan, harus tetap ikuti isu-isu politik dan kebijakan yang ada. Dan sobat-sobat bara sekalian, mungkin ini di penghujung acara ya. Terima kasih ya untuk kita semua dan juga waktunya untuk para narasumber yang sudah juga menghadiri ya kali ini. Terima kasih mas ya. Kembali lagi nanti di podcast selanjutnya terkait isu-isu nasional juga tentang kebijakan publik. Oke, terima kasih sobat-sobat bara dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.